kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat pagi saudaraku, selamat pagi cerah ceria. Kita akan memulai hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu bagi kami. Karena pertolongan-Mu, kami dapat bangkit dari tempat tidur kami. Dan kami akan memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan dan pedoman hidup kita satu hari ini, Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara, berbuah banyak. Berbuah banyak tentu ada proses di dalamnya. Ada unsur-unsur di dalamnya yang dicontohkan dan dijadikan pokok anggur sebagai metafora. Ada akar, ada pokok, ada ranting. Semuanya menyatu dan menghasilkan buah. Kalau tidak menghasilkan buah, berarti ada yang tidak menyatu, ada yang tidak terhubung di antara unsur-unsur itu. Maka saudara-saudara, pertanyaannya,
sudah seberapa banyak buah atau buah apa yang sudah dihasilkan oleh kehidupan kita, dari iman percaya kita, pribadi kita kepada Tuhan selama ini, ketika kita terus menyatu dengan pokok anggur yang baik itu, pokok anggur yang benar itu. Buah apa yang telah dapat kita tunjukkan kepada Tuhan, kepada sesama, untuk membuktikan bahwa selama ini kita terkoneksi dengan Tuhan Yesus sebagai pokok anggur. Mari kita tanya kepada diri kita, kalau tidak menghasilkan buah apa-apa dan tidak mengalami satu perubahan dalam diri kita, tapi kita mengaku bahwa kita memiliki hubungan dengan Tuhan, ada yang salah. Mungkin ibadah raya kita, ibadah kita, doa kita, pujian kita lakukan dan kita panjatkan, tetapi tidak ada pertumbuhan yang kita alami. Kenapa? Karena tidak terhubung dengan Tuhan. Hati kita tidak terpaut dengan hatinya Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menuntut buah dari kita. Dia ingin melihat buah apa yang sudah kita hasilkan dari perjalanan iman yang sudah kita lakukan selama ini. Belasan tahun, puluhan tahun kita menjadi pengikut Kristus, tapi tidak mampu menunjukkan perubahan apa-apa dari diri kita. Kalau toh kita masih batu sandungan bagi orang lain, berarti tidak menghasilkan buah apa-apa. Kalau masih ada kebencian dan iri dengki dalam hati kita, yang selama ini kita mengaku bahwa kita terpaut dengan pokok anggur yang benar itu, ada apa? Maka saudara-saudara, mari benar-benar kita sebagai ranting benar-benar terhubung dengan Tuhan, yaitu pokok yang benar, pokok anggur yang benar. Sebab dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Kita harus posisi kita bahwa kita ini adalah carang-carang yang tidak bisa berdiri sendiri, yang tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa menghasilkan buah kalau tidak terhubung dan menyatu dengan pokok anggur. Maka dikatakan, siapa yang tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, otomatis akan berbuah banyak, menghasilkan buah-buah kasih, lemah lembut, kasih sayang, itu yang dihasilkan. Nah, ini yang terpenting, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara, mari hasilkan buah iman dari kedekatan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Jangan kelihatan dekat dengan Tuhan, jangan kelihatan rajin melayani, jangan kelihatan rajin ke gereja, jangan kelihatan rajin dalam hal yang lain, tetapi benar-benar menyatu, bukan kelihatan. Kalau kelihatan ada jarak, tapi benar-benar menyatu dengan Tuhan, maka akan terlihat buah-buah dalam diri kita. Ketika semakin dekat kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik langit dan bumi ini, maka buah yang kita hasilkan adalah buah ketulusan, buah kesabaran, buah adalah kerendahan hati, dan lain sebagainya. Mari hasilkan buah
dari hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Mari kita puji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah berberkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pujian yang boleh kami nyanyikan, yang menyatakan bahwa hidup kami ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk berbuah, bukan kesempatan untuk merusak, bukan kesempatan menjadi batu sandungan, tapi hidup kami menjadi berkat. Demikianlah tuntutan Tuhan dari hidup yang kami jalani, yaitu hidup menghasilkan buah dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang, berkat bagi gereja Tuhan, berkat bagi sesama kami jemaat, berkat bagi tetangga kami, berkat bagi anak-anak kami. Jadikan hidup kami menjadi berkat. Ya Bapa, jadikan juga hidup kami menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan kami. Tuhan, lindungilah kami satu hari ini. Jauhkan kami dari segala mara dan bahaya. Jauhkan umat-Mu dari segala pencobaan. Tapi biarlah Tuhan yang terus-menerus mendampingi, memimpin, menjaga, menyertai jemaat Tuhan. Ya Bapa, kami doakan untuk gereja-Mu GMI Jakarta Pusat, berkatilah umat-Mu dari anak-anak, remaja, pemuda, keluarga muda, sampai usinda. Kemurahan-Mu nyata bagi kami, kebahagiaan, damai sejahtera kami terima
dalam kasih mengasihi di dalam umat-Mu. Persatukan kami umat-Mu untuk membangun kerajaan Allah melalui GMI Jakarta Pusat. Kami doakan untuk Gereja Metodis Indonesia wilayah 1 wilayah 2 Pengembangan. Engkau pakai gerejamu ini menjadi alat kebenaran di tangan Tuhan, menyatakan kehendak Tuhan atas bumi ini, menyatakan shalom atas bumi ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, berkati ya Bapa di surga, supaya bangsa dan negara kami tetap terpelihara oleh cinta kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, mari kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kesehatan, memberkati kehidupan ekonomimu, memberkati usahamu, bisnismu, memberkati masa depan keluargamu hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Shalom.